Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan sehat semua dari Senin yang penuh berkah. Yuk. Kenapa, Bu? Tomai? Ini Pak, dia sakit. Sakit apa? Payudara. Sampai ke tangannya bengkak. Sampai ke tangannya bengkak? Iya, kemarin kan ada chat sama Pak Ivan. Dia ini mau ke rumah sakit, nggak punya biaya, nggak ada BPJS. Kenapa nggak buat BPJS-nya? Karena kalau bikin BPJS yang pakai bayar kan katanya anggotanya terlalu ramai. Berapa orang dia? 8 orang. 8 kakak berarti ya? 8 orang. Jadi gini, Bu. Kalau Ibu berobat nggak pakai BPJS, ya itu biayanya pasti mahal sekali. Itu yang pertama. Itu Pak, karena justru dia tuh nggak mampu. Tangannya kenapa, Ibu? Kembangnya Bengkak seluruh tangannya Pak. Pertamanya payudaranya yang sakit sampai ke tangannya. ini kalau ada sakit. Ngantuk lah. Ibu tinggal di mana? Di Selakau Pak. Selakau? Iya. Ini bengkaknya parah banget Pak, sampai keluar air terus. Jadi gini, Bu. Ibu kalau memang bikin BPJS, kalau nggak mampu, ajukan ke dinas sosial, ya. Jadi biar ditanggung pemerintah. Kalau Ibu keberatan dengan ramainya orang, Ibu pisahin kakaknya. Kakak Ibu pecah, bikin Ibu sendiri atau sama suami istri, anak-anak biarin gitu loh. Udah dipanggil Pak RT pecahkan tapi belum keluar. Pecah dulu, nggak lama mecah itu, Bu. Iya Mbak. Udah 10 hari ada dibawa di Pak RT enggak di belum masih pecahkan. Gini aja, Bu, saya kasih Ibu solusi. Makanya saya suruh datang pagi. Ibu abis ini dari sini langsung ke rumah sakit. Biasa rumah sakit mana, Ibu? Kemarin iya Mbak. Vincent. Dia baru sekali ke dokter kemarin. Tapi masuk mana? Vincent, ya. Yang dia pergi sih Vincent. Kalau sekarang ya Ibu kalau nggak pakai BPJS, biaya yang Ibu keluarkan pasti besar sekali. Saya ngebantu orang Singkawang, Bu, ya. Misalnya Ibu orang Singkawang nih. Orang Singkawang yang nggak punya biaya, ya. Saya bantu itu nggak pernah bayar. Saya kalau nggak pakai BPJS, pakai Jangkisda. Kalau orang sakitnya nggak terlalu urgent, saya bikin BPJS dulu. Sambil berobat jalan buat BPJS-nya. BPJS itu penting, Bu. Saya sendiri, istri saya dokter loh, istri saya berobat masih pakai BPJS loh. Saya juga pakai BPJS. Karena limit di rumah sakit, Bu, kita nggak tahu. Rumah sakit itu nggak bisa kita prediksi limitnya, Kak. Tahu-tahu obat ini bayar, obat itu bayar. Nah, kalau pakai BPJS kan enak, ya. BPJS kalau 8 orang 35.000, Bu, ya. itulah Pak, makanya dia nggak berani bikin. Soalnya nggak ada yang kasih solusi kan. Jadi kan nggak tahu kan penyakitnya udah 35.000. 2 bulan lebih ya. Kali 8, 1 bulannya 280.000, ya. Sama lah. Ini saya kasih Ibu uang 1,5 juta, ya. Ibu dari sini langsung ke rumah sakit kontrol,
Habis dari rumah sakit, ibu buat BPJS-nya. Ya, buat BPJS-nya bayar tuh. Kalau emang ibu merasa keberatan ramai, ibu pisah. Ibu pakai berdua aja. Kalau berdua kan cuma 70.000 aja. Ibu pakai berobat ke sana. Ini ibu kontrol dulu rumah sakit ya. Sisanya ibu buatin BPJS. Kalau ke kontrol rumah sakit nggak akan mahal bu, ya. Yang mahal itu kalau operasi dia. Ya, bu ya. Ini bukan uang saya, ini uang netizen. Saya nggak punya uang. Nah, kalau netizen saya punya. Ibu pakai berobat dulu ke rumah sakit sekarang, sisanya ibu pakai buat BPJS. Jadi dianya minta buat BPJS sama bantuan Pak Ivan nggak bisa kah? Bisa. Ini ambil dulu uang ini. Penyilui. Nggak pandai ngurusnya kan. BPJS bisa saya bikinkan. Ibu kasih ya kak, fotoin kakak KTP-nya sama nomor rekening. Nah, pun gini soalnya. Nomor rekening ibu harus punya. Ya, karena nanti BPJS motongnya di situ. Ini juga nomor rekening. Pakai nomor anak juga boleh. Ada juga. Kan ada WA saya kan. Nah, kemarin ibu WA saya. Ibu kirim ya kakak KTP-nya. Kan udah kirim Pak. Apa? Udah kirim. Langsung bawa sekarang. Mana? Nih BPJS orang ibu. Ini BPJS orang saya bikinin semua. Itu yang pakai bayar ya Pak? Ini yang bayar. Kalau yang nggak bayar saya nggak mau karena itu pemerintah punya. Kalau tadi ibu lansia ini saya masukin semua tagihan saya nih bu. Ini semua BPJS ini tagihannya saya masukin ke tagihan rekening saya. Ada rekening khusus BPJS. Kalian rata-rata lansia semuanya nih. Kalau lansia saya masukin. KTP, kakak foto, kopi. Sama buku rekening tabungan. Fotoin ke saya. Tabungan sih belum dibawa Pak. Nggak apa-apa, fotoin aja. Oh nanti fotoin kirim ke Bapak ya? Oh. Ini contohnya rekening nih jangan kirim Pak Ivan. Nanti kirim ke saya. Saya baca bukan sih contohnya. Mau ke apa lah ya gitu ya kan dari mana ya? Oh nggak ada bukunya Pak. Pakai nomor rekening aja bisa nggak Pak? Nggak bisa deh bu, dia harus model kayak buku Bukunya di mana? gitu dia. Bukunya apa? Mungkin ngalah Bang mana? PCA. BCA harus minta rekening koran 3 bulan. Coba iya. BRI bisa. Coba ikan baru kilo. Gini aja ibu. Ibu suruh anaknya buka rekening BRI aja dulu. BRI buka, kan saldo kan nggak banyak tuh, 50.000 pun tak apa-apa, 100.000. Nah, nanti pembayarannya kan dipotong di situ. Kalau memang ibu nggak mampu, nggak bisa dipotong di situ, bayar pakai manual. Nah, tapi saya kasih tahu ibu ya, BPJS itu kalau ibu terlambat dendanya, ya ibu misal nunggak nih 1 bulan, terus ibu pakai lagi BPJS tuh karena sakit, itu ada denda namanya denda rawat inap kan. Itu dendanya itu kurang lebih hampir sama tunggakan BPJS-nya. Dalam waktu tempo 45 hari ibu nggak ada sakit, nah tunggakannya nggak ada. Misalnya ibu ini denda bulan ini kan, terus masuk rumah sakit, itu ada denda rawat inapnya. Tapi kalau ibu berobat jalan, nggak bayar selama 45 hari. Jadi kalau ibu udah punya BPJS, ibu urus itu semuanya, obatin tangan ibu, ya, check up semuanya, jangan dibiarkan, ya. Saya juga akan bisa bantu ibu sepenuhnya, ya, nggak akan bisa saya. Pemerintah pun nggak akan bisa bu, mau ngebantu ibu sepenuhnya kalau ibu sendiri nggak mau ngebantu diri ibu. BPJS ini subsidi silang. Makanya saya daripada bayarin orang itu, galang dana orang sakit itu saya nggak pernah mau. Tapi orang sakit Singkawang semua saya bawa rumah sakit gak ada yang bayar. Alhamdulillah sehat-sehat semua ibu. Gak ada yang bayar karena kalau kita dikit-dikit galang dana orang sakit, dikit-dikit galang dana orang sakit, nanti akan timbul harus kebiasaan gitu. Kebiasaan dalam arti kata, kenapa sih ada fasilitas negara nggak mau pakai digunakan gitu. Ya, ibu kalau bisa pecah dulu kakaknya.
Kalau Iya, nggak nanti bisa tanya. pecah, Udah dibawa ke RT. Iya, terus ini USG. Kakak Ivan. itu kalau operasi, kalau ibu warga Singkawang enak. Oh gitu ya Pak. Ya, dari tadi saya belum jelas Pak. Oh soalnya ini kalau di luar Singkawang nggak bisa dibantu sama Pak Ivan, nggak pakai BPJS gitu kan? Enggak, bukan masalah bisa nggak bisa. Pemerintah nggak bisa bantu karena beda wilayah. Ibu kan Sambas, Oh, Tina. saya Singkawang. Kalau Singkawang, orang Singkawang sakit nggak punya biaya, Ah, kasih tahu saya urus semua nggak bayar. Kita pakai jam kerja atau BPJS. oh. Nah kalau di Sambas itu nggak ada jam kerjanya, mesti pakai BPJS. Pakai nggak anjing, mau nggak lo, Bapak Ivan banyak yang kau. Apa? Kan biasa kan. Enggak, tapi kalau ibu mau bikin BPJS di sini bisa, saya bisa bantu bikin. Kan Bapak tolong bikin ada. Oh, pecahkan ke kakaran loh. Iya, Iya, Bapak langsung. Bapak ya. Langsung sini aja. Lagi kalau lagi Pecah kakak ke Sambas lah bu. Kalau langsung kakak yang 8 orang bisa ya? Bisa, buatnya bisa. Bayarnya ibu nanti 1 bulan itu 280.000. Kikaknya bisa. Bisa yang kami kami ya Bisa, supaya itu Ivan sama. beran beban. Gini ya dulu bu, nanti buat ya dulu BPJS-nya. Kan ibu mau pakai kan? Iya. Bayar dulu 280.000-nya itu. BPJS itu 14 hari bu. Kalau ibu nunggu itu laput lama. Ya. Itulah Pak. Ini Nanti soalnya kalau Bapak- sudah pecah, kan otomatis BPJS sudah pisah tagihannya. Hmm. Jadi sekarang mau tunggu BPJS-nya keluar baru bisa ke rumah sakit ya Pak? Sekarang ibu ke rumah sakit kan udah dikasih Pak, uang Pak gitu. dulu, ntar kalau disuruh operasi gimana? Nah, baru tunggulah BPJS-nya 14 hari. Semakin cepat ibu kasih saya, semakin cepat saya proses karena saya nunggu tuh rekeningnya. Pak Ivan tuh bahan aja nih. Udah Udah, kasih ya? PKK Oh, cuma udah. rekening aja. Nomor rekening aja. Kalau tadinya sendiri nomor rekeningnya masukin punya ngan. Ini 8, masih muda-muda anak banyak lagi kan. Komplain nanti orang itu. Ini nggak bayar semua nih. Ini saya masukin tagihan saya ini bu. Tapi khusus lansia ini. Kalau lansia kan mau suruh bikin nomor rekening kan nggak bisa bu, kan? Orang nggak bisa kemana-mana lagi suruh bikin nomor rekening. Kalau ibu kan masih ada anak, suruh anak yang bikin. Nanti fotokan kasih ke saya. Ya? Jadi dia bisa cah. Oh. Ini memang bu Ini Suryani. Suryani. Yang satu itu Ini Siang Mai, KTP. siang Oh, siang Cung. Siang Cung. Hmm. Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya. Ibu saya suruh datang sekarang pagi-pagi biar langsung ke rumah sakit. Berobatnya di rumah sakit. Kenapa nggak coba ke Abdul Aziz saja bu? ya lah nanti ini tak jelas aja lah. Kemarin dia pergi sama nggak tahu lah siapa yang bawa dia. Dibantulah kak. Kita kadang-kadang ini kak. Kita nih terkadang ini jadi orang itu kurang rasa kepedulian terhadap sesama gitu loh kak. Kalau Aji kakak kayak gini kan mungkin dia kurang paham, nggak tahu gitu kak. Kalau nggak kita kawankan itu kan kadang-kadang kesian. Ini mau kemana? Makanya rasa peduli itu penting. Hah? Nah, Kita lagi hal. sama dokter itu cuma satu nggak salah di Singkawang, dokter tulang itu. Ini tulang ya. Ini mau ketemu dokter tulang Pak, dokter penyakit. Nanti di sana diarahkan pasti ibunya lari kemana, sakit apa. Di rumah sakit itu diarah masuk ke poli mana. Thằng kia xem chào không? Thì nó như sao? Sao là phát rồi, phát như rồi. Ya, Oh, langsung berobat ya, Bu ya. Oh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Thế trong BPJS gitu orang. iya kan dibantu sama Pak Ivan lah ya. Ini tinggal kasih ini aja, tengah ini tinggal kasih foto, back foto, Foto rekening. rekening. Udah itu aja. Nanti kalau udah jadi BPJS ya, saya kasih tahu. Semakin cepatnya kasih, semakin cepat nggak bikin. Nggak ada itu nggak bisa. Nggak bisa dipercepat ke BPJS-nya Pak. BPJS itu sistem bu, Semakin parah. nggak bisa. 14 hari loh. Itu sistem pemerintah se-Indonesia 14 hari. Kenapa dibikin 14 hari? Biar orang-orang itu sadar pentingnya BPJS itu seperti apa. Saya paham ibu nggak mampu. Saya tahu ibu susah. Tapi kalau dari awal-awal ibu ajukan ke dinas sosial,
buat BPJS yang gratis, minta surat keterangan tidak mampu dari RT, kan prosesnya lama sambil menunggu. Kalau sudah ibu sakit kayak gini itu susah. Itu awalnya kenapa sih bu? Awalnya pas sampai bengkak itu kenapa sih tangannya? Pertama kan kaitannya payudara. Kanker payudara bukan? Iya. Memang ada dokter bilang kanker payudara. Udah dioperasi. Enggak, belum pernah disentuh sama, nggak dikasih obat juga. Katanya mau ambil apa? Mau periksa ke sana. Ibu kalau nggak pakai BPJS besar kayaknya bu. Iyalah, nggak berani dioperasi dikit katanya mau ambil ke Pontianak karena Sampelnya iya. Nah, sampelnya. Ambil sampelnya. Bu ke rumah sakit ya, sampaikan nanti ya. Kalau dia ngambil sampel ambil ya, kan tidak mahal biaya itu bu kalau rumah sakit negeri sambil menunggu proses BPJS-nya. Karena di sini kan nggak ada labnya bu, mungkin di sana dia ngecek ini kanker apa, ganas atau enggak atau gimana gitu. Saya kemarin tuh 2 orang kanker payudara itu bu, habis. Karena tadi lah ya, kita pun susah omong lah ya. Orang ini belum apa-apa udah takut sama biaya duit. Dan memang itu udah fakta. Orang yang kurang mampu tuh kalau udah kecil ke rumah sakit tuh takut masalah biaya, kan? Tapi kita ada BPJS, pakai BPJS. Yang operasi semuanya BPJS semua. Ya, hati-hati ya, Bu ya. Ya, ya hati-hati. Selamat pagi semuanya, selamat hari Senin. Mudah-mudahan Senin ini penuh berkah. Itu pasien dari Selangkau, sakit, gak punya biaya. Sakit gak punya biaya, saya bilang, ibu ke Polres ya hari Senin, saya bilang. Menarik kita ada BPJS. Pagi Pak. Iya Bu. Pak Intan, aku mau minta tolong tuh si Yani itu kan kemarin ada telepon kan, dia suruh saya jam 8 ke sini. Yang mana? Yang di Tiongkok punya itu. Dia kesana ngapa? Dia kan sana kan dulu sudah lama, sudah 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi dia punya itu apa namanya? Fuda Omer sudah mati, nggak bisa. Tapi sekarang dia sama suaminya kan sudah lain-lain, nggak ada satu kamar lagi, nggak ada. Pas sore siapa yang pegang? Maksudnya dia mau pulang, di sana kan rasanya bagaimanakah sama suaminya gitu. Ibu waktu kawin kemarin sama orang Tiongkok siapa mak comblangnya? Apin, tapi nggak dapat sih dihubungi di mana orangnya, nggak pun Ibu nggak dikasih dapat berapa cari. sama dia? Hah? Dikasih uloi berapa sama siapa? Yang dulu 30. 30 juta. Habis itu anaknya 20, dibawa. 30. Mana itu? Nah, lupa nggak tahu. Ini siapanya? Menantu. Nggak satu rumah. 20 dong kalau nggak salah. 20. Terus Nah, anaknya lupa dibawa. sudah lama, soalnya sudah 8 tahun. Terus anaknya dibawa ke Tiongkok. Sekarang mau pulang. Mau pulang. Paspornya sama siapa? Semua disembunyinya. Itulah kenapa saya kemarin bahas kawin kontrak kayak gitulah dia Bu. Kawin kontrak itu Bu, ya kayak gini lah kejadian kayak ibu ini. Anak dibawa ke luar negeri, sampai di sana paspor ditahan, handphone nggak ada, mau hubungi siapa? Saya tidak mengatakan orang yang kawin di sana semuanya gagal, enggak. Banyak juga yang berhasil kawin di Tiongkok itu. Banyak juga yang sukses. Tapi ada juga yang kasus seperti ibu ini. Gitulah. Banyak kasus seperti ibu ini. Dulu pernah saya tangani Singkawang ibu. Saya sampaikan jangan ada lagi. Itu sama aja kau jual. Orang Tiongkok itu bayar ratusan juta loh Bu. Di Tiongkok itu orang bayar ratusan juta loh. Sampai ibu cuma 20 juta kan. Sisanya ke mak comblangnya. Itu mak comblangnya ibu cari seharusnya. Nggak ada itu di mana, nggak dapat dicari itu. Soalnya sudah lama itu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Warta Ruai Malam. Kita beralih ke informasi lainnya. Dia di Tiongkok.
Kapolres Singkawang AKBP Raymond Emasini. Ini saya dipulangin kemarin itu. Pihaknya memulangkan YS, warga Kabupaten Tabang ini. Dia yang disiksa di Tiongkok. Bahwa Polresta pihak yang dicurigai menjadi mak comblang dari korban tersebut. Sebenarnya ini berhasil dipulangkan ini karena ada perhatian dari publik, dari netizen, bantuan dari semua Ketapang ya, warga menjadi mak comblang dari korban tersebut, dan saat ini sudah diproses. Ketapang ya, Warga Ketapang. kalau menurut ceritanya itu kekerasan fisik itu seperti apa? Dia itu kerap kali KDRT ya? Iya, KDRT lah, kerap kali dipukul, dianiaya, jadi merasa tersiksa, sudah tidak tahan lagi. Ada luka juga di bagian tangan, terus kepalanya juga. Sekarang gini aja Bu, anak ibu itu bisa keluar nggak? Nggak bisa, dia nggak ada paspor tanah, apa-apa nggak ada, surat nggak ada. Suruh dia lapor ke polisi. Nggak pernah keluar, terus dikurung di rumah situ Bang. Kampungnya udah dilapor tapi nggak diurus, katanya mau kemana pun nggak bisa, nggak ada apa-apa, nggak ada surat. Ibu nggak pernah ke Tiongkok? Saya pernah pergi satu kali aja. Tapi Tapi nggak pergi memang ke sana dia punya lagi? mertua semua memang tak bagus itu. Tapi ibu mau lepasin anak ibu ke mereka? Kita kan pertama kan nggak tahu. Dia sih baik-baik lah kita pergi sih, nggak taunya sekarang jadi kayak gini. Janji sama saya kan setahun dia kasih pulang sekali bilangnya, tapi enggak. Dia udah pernah lapor polisi sana belum? Dia nggak tahu jalan. Ada pegang handphone dia? Ada. Coba suruh dia searching, suruh dia cari, lihat kantor polisi di mana. Ya, mau kita sih. Jadi gini saya ajarin nggak ya? Dia nggak tahu jalan, udah dibilangin nggak tahu jalan. Pihak KJRI di Beijing itu, ya, dia tidak bisa mendatangi rumah warga. Harus warga yang datangi ke KJRI. Ya. Di kampungnya sih pernah, katanya nggak diurus, nggak lapor, katanya nggak bisa, mau harus ke kota, katanya dia kan di kampung. Emang harus ke kota dia? Dia nggak bisa, nggak tahu jalan ke kota. Ngomong Mandarin bisa dia? Bisa dia. Saya ini udah lama nggak ngurus-ngurus kayak gini nih Bu. Soalnya dia tujuannya sekarang. Dulu tuh semua saya pulangin Bu. Dia pulang gitu. Berapa orang Singkawang saya pulangin dulu dari Tiongkok itu yang kawan-kawan kayak gini lah bermasalah semua. Yang kena sial itu saya terus. Orang enak-enak kawin, udah bermasalah, saya dikejar-kejar sama orang tuanya. Saya lagi yang jadi jeleknya kan. Ya, tapi nolong orang kayak gitu lah. Iya, minta. Jadi sekolahnya tuh nggak bisa dia kemana tuh kan, di sana kan mau naik mobil kan harus ada KTP gitu kan. Iya, naik kereta itulah deritanya Bu. Apapun nggak ada dia. Deritanya itu seperti itulah. Sudah sampai sana kawin dijanjiin enak-enak, ternyata hidupnya nggak seenak yang ibu bayangkan. Sampai sana kalau udah paspor diambil, handphone diambil, nggak bisa kemana-mana kamu. Iya, nggak bisa kemana dia. Nggak bisa kemana-mana kamu. Nggak bisa pegang satu HP. Tapi nanti saya ada caranya. Ada cara saya, tapi kalau dia nggak pegang paspornya susah gitu Bang. Paspor itu kan tadi Kilo nak. Jadi nggak pernah telepon lokungnya kah? Hah? dia nggak bisa bahasa Mandarin. Hah? Mau kosong nggak bisa bahasa Mandarin. Saya bisa bahasa Mandarin. Jadi kalau telepon Sudah mati kan? Ya fotokopi nggak simpan. Nggak diperpanjang nggak sama dia? Enggak Bang. nggak pernah urus. Berarti dia kayak gimana, gelap gitu. Kan nggak boleh, ini udah kena dia. Dia kan gelap. Lebih enak ditangkap sama negara sana dia, pasti deportasi. Ketimbang dibiarin di situ kan. Di Tiongkok di mana ya Bu? Ada kampung namanya apa ya? Ayo mati. Coba kita loh. Hah? Ini tahu yang terlibat. Kita loh kak Pak Ivan kon aja. Ini kita loh. Saya suruh dia itu omong sendiri, aku nggak tahu kampungnya mana. Berapa tahun di sana dia Bu?
itu berapa tahun tuh selama itu? 8 7 tahunan kan? 8 tahun. Dia ada mengalami kekerasan nggak, dipukul, siksa atau gimana? Pukul sih enggak, cuman enggak diherankan lagi, sudah pisah kamar sudah. Dia selama kan melahirkan anak 2 kan, masih dipaksa dia melahirkan lagi, itu melahirkan anak laki 1. Langsung pisah kamar, dia sendiri, anaknya yang laki dibawa bapaknya. Iya kayak gitu lah, dia ambil anaknya aja. Nah, ambil anaknya. Dia cuma ambil anak yang laki ya. Dia waktu kawin sana ada kirim uang buat ibu nggak? Enggak pernah. Nggak pernah kirim Enggak uang. pernah kirim uang. Malah cerita sedih. Tapi udah 8 tahun di sana ibu ya? Iya. Dia lama sih mau pulang, cuma enggak ada yang tolongin. Nah, sekarang baru tahu Pak Ivan kan bisa jadi minta tolong. Masih muda ini Enggak bu? tahu. Iya. Masih 24 tahun? Hampir kalau ya, hampir video kalau ya aja. Ini tempat tinggalnya memang. Coba suruh dia nanti ya, saya matiin jangan, bisa ajarin caranya. Oh iya. Dia nih waktu kawin udah 18 tahun belum bu? Hah? Umurnya? Umur kayaknya 16 tahun ya, kayak sih Pak. Sip soalnya 17. 17 tahun. Kalau hitung Cina kan 17 tahun. KTP dia ada nggak bu? Nggak ada Pak. Semua ditahankan di mana nggak tahu KTP-nya itu. Dia apa-apa nggak pegang. Kakak ibu ada nggak yang sama-sama dia? Ada. Mana kakak ada di bawah? Nggak bawa tuh. Kakaknya nggak bawa. Orang ngay nggak siap kakak dong si kakak. Yang ada nama dia ya? Sama nama Jani, nama dia ya? Buka nanti ngambil. Ini aja. Ibu pulang dulu. Ya. Ibu fotokan WA kan kakak yang ada nama dia ya. Kirim ke saya. Ada ini nomor itu kan? Hah? Itu kan? Nasa nomor bapak nomor 0852 Bentar ya, aku dulu. Berapa nomor teleponnya? Nomor teleponnya ya Pak? nih. Jadi ibu ke Beijing di Cina cuma sekali. Iya. Itu turun dari Beijing jauh lagi gak dia ke tempat kampung itu? Jauh. Berapa jam perjalanan? Tahu tapi kurang tahu. Siapa yang bawa ibu ke sana? Hah? Kompani loh. Hah? Ya udah. Komi Yang bawa ibu ke Tiongkok pertama kali siapa? ini sama Bukan yang pertama kali, bukan. Yang Bukan ya? nggak boleh ya bu. Maksudnya ke mana? hijau kayak ini. Di Aline. Ya ini. Oh iya. Sama menantunya kan? Pertama kali dibawa sama Mak Comblang itu. Mak Nggak Comblang ada. Singkawang siapa? Dia enggak bawa. Bukan dia. Mak Bukan Comblang dia yang Singkawang bawa. siapa? Lain-lain. Siapa yang kenalan ibu yang pertama? Kalau siapa itu kan orang Singkawang kan? Apin itu dia di Jakarta. Siapa yang kenalin ibu di Singkawang itu? Enggak ada. Ya nggak mungkin tidak ada. Ibu kalau minta bantu sama saya harus terus terang. Jangan ibu lindungi orang kayak Nggak tahu. Enggak ada. Hanya Apin datang sendiri di rumah. Tanya. Kok dia tahu ke rumah ibu siapanya? Tahu lah dia kan cari-cari yang ini apa nggak tahu. Karena biasanya orang luar tuh pasti ada orang-orang di sini ibu. Kakinya itu pasti ada di Singkawang. Yang perempuan yang biasa itu kayak Iya. itu udah meninggal orangnya. Udah mati juga. Mm. Bagus loh. Itu sudah Jadi cepat meninggal mati lah orang kayak gitu, yang jual darah sendiri gitu. sudah meninggal waktu banjir besar itu tahun berapa tuh. Itulah makanya marah-marah sama dia. Jauh berarti kampung halaman jauh dari kota. Waktu aku pergi
Kamu pernah ke Tiongkok juga? Iya temanin dia, tapi nggak lagi. Tapi nggak cari jodoh di sana? Enggak. Yang punya anak. Waktu pergi naik bis satu malamnya naik paginya jam sore loh sampai ke rumahnya. Berarti dari kamu sampai ke Beijing naik mobil lagi? Satu harian? Terus naik mobil lagi? Naik angkot yang kecil gitu, sambung lagi angkot kecil. Berarti masuk pedalaman lagi lah deh. Anhui nama tulisan Indonesia ini. Kalau dari Pontianak, dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak itu naik bis kemana satu harian Singkawang kalau ke Kalbar nih? Nggak ada satu harian ya? Berarti jauh perjalanan dia. Jauh kampung sekali, rumahnya pun gimana ya, pakai itu apa kayak batako gitu. Kenapa kamu waktu kawin mau? Pasti kamu diintimidasi kan? Enggak, dia enggak tahu. Kan udah pernah pergi kemarin waktu sebelumnya. Waktu pertama kali belum. Dia sudah kawin, sudah pergi sana ada setahun. Nah, baru nyusul sudah setahun di sana. Dia nggak bilang mau pulang. Mau pulang, tapi bagaimana kalau dia pulang? Suratnya nggak ada. Suratnya nggak ada. Cuma ada lah kelahi sikit-sikit gitu nah. Nah sudah marah di sana itu sama tuh bapaknya, mamanya itu. Kamu marah sana tak ada guna. Iya lah, enggak itu dia. Itu negara orang, kamu nggak akan didulikan sama mereka. Waduh, pusing saya ngurus kayak gini nih Bu. Dulu kayak gini saya urus Bu, saya berantas semua itu. Mulai dari tempat dia foto, tempat penginapan dia, orang-orang Tiongkok yang datang itu. Yang datang cuma cari jodoh, habis itu pulang. Itu banyak kejadian di Singkawang itu. Dan saya sampaikan di sini nggak semuanya orang-orang Tiongkok itu jahat Bu ya. Ada juga yang di sana nikahnya berhasil, ada juga yang sukses. Tapi ada juga yang kayak ibu kayak gini gitu loh. Ibu dikasih 20 juta. Ya. Mahar 20 juta, anak ibu dibawa. Habis itu nggak ada kabarnya Bu. Kan? Iya. 8 tahun anak ibu telantung-lantung di sana, nggak bisa pulang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini aja Bu. Karena saya kalau tahu mak comblangnya siapa di Singkawang, mak comblangnya saya kejar. Biar mak comblangnya ngurus ke sana. Karena dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau ibu nggak kasih tahu orangnya ya nggak apa-apa. Ya, proses memang pasti orangnya lama nggak lah. tahu di mana, dia masih nggak tahu. Kayak yang perempuan dari sini dia kasih tahu kan. Nah, yang laki ini mau kawin gini-gini itu orangnya sudah meninggal. Iya, berarti kan ada kan orang Singkawang kan. Karena nggak mungkin Bu, nggak mungkin orang Jakarta itu bisa datang ke Singkawang langsung temu tempat ibu, nggak mungkin. Iya. Pasti ada orang-orang yang menjual dia. Itu namanya trafficking Bu, momen trafficking yang bermoduskan dengan seperti itu. Dengan uang 20 juta, anak ibu dijanjiin hidup enak, bawa pergi. Kalau sudah sampai sana, ibu pun nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti saya ajarin anak ibu gimana caranya pulang, pakai cara saya. Iya. Tapi harus ikut cara saya, ya. Iya. Kalau dia nggak ikut cara saya, ya susah. Iya. Ya, nanti saya japri dia, nanti ibu kirim ya. Ya. KTP-nya itu kakak. Kakaknya ke sana. Oh? Jangan sembarangan lagi. Ini masih ada perempuan nggak? Nggak. Nggak ada. Nah, jangan sembarangan kasih orang lagi. Nanti jadi masalah buat ini Bang. Udah kasih nomor. Berapa hari kamu di Tiongkok kemarin? Itu tanya lah. 1 bulan. Kamu di Tiongkok 1 bulan? Itu pun nggak bisa kemana-mana, mana mau pergi kemana nggak tahu jalan. Kita orang bodoh aja di rumah aja. Apa nggak bawa kabur anaknya? Kita jalan aja nggak tahu. Nggak tahu jalan gimana mau kabur kemana? Jalan sana sini nggak bisa. Umur 24 tahun dia sekarang ya. Berarti dia nikah itu muda umurnya. Iya. Kalau itu Indonesia sih 6
16 tahun dia kan. Sibuk saya. Kan nggak boleh itu. Ya. Sama akte lahirnya ya, fotoinnya. Ini atau lahir dia. Gimana? Kan jauh dong. Yang asli punya ditahan lakinya. Fotokopinya ada. Fotokopinya ada, mungkin saya cari nanti. Apa ditahan lakinya akte lahir mana boleh? Ini buat kawan-kawan semua ya. Kalau kamu sudah masuk ke negara orang ya, jangan sekali-sekali berikan paspor. Itu nyawa kamu. Itulah Kalau yang- itu sudah diambil, selesailah hidup kalian. Terutang lantung di negara orang. Oke lah Bu, nanti biar saya hubungi dia ya. Ya. Makasih ya Om. Makasih Pak. Ya. Bagus nih punya celana Moy. Dia lupa tadi lah, mau cepat-cepat. Iya. Ya, buat yang suka ngawin kontrak, saya nggak pernah manjarin orang loh. Saya selalu nyelesain masalah orang secara bijaksana. Kalaupun Anda nggak suka sama saya, mak comblang nggak suka sama saya cuma bisa bilang sama kalian, saya nggak ngaruh, ya. Kalian jual saudara kalian loh. Kalian dapat untung 5-6 juta, saudara kalian jual, nggak pulang-pulang, giliran ada masalah kalian bilang ngaiti nggak tahu semuanya. Saya datangin tuh studio tempat dia foto, yang biasanya foto-foto tuh saya tahu tempatnya di mana. Penginapan dia juga saya tahu di mana. Kalau kalian coba-coba main lagi adalah kalian nggak urusan dengan saya. Saya udah sering kasih tahu sama kalian. Tempat-tempat judi ini orang tahu semuanya. Tahu semua tempat-tempat judi itu. Tapi orang masih nggak percaya, akhirnya ditangkap semuanya kan. Baru telepon saya. Kamu nangis darah sama saya pun nggak akan saya bantu kamu kalau udah barang salah gitu. Saya udah kasih tahu kalian semuanya. Ya, kalian mau dengar, kalian nggak dengar juga nggak apa-apa. Saya nggak ada ruginya. Dan saya jangan pernah takut sama saya nggak pernah nangkapin orang kok. Pernah lihat saya nangkapin orang? Nggak pernah kan? Jadi kalian kalau takut sama saya itu salah. Saya cuma nyampaikan aja. Jangan pernah kayak gitu lagi. Kalian ini jual saudara kalian, dapat berapa sih kalian itu? Coba lihat aja ini, nangis-tangis dia itu. 8 tahun anaknya di Tiongkok gak bisa pulang-pulang. Paspor ditahan, surat-surat semua ditahan. Mau pulang gak tahu. Perjalanan dari kota ke tempat dia itu 1 hari setengah. Sekarang siapa yang salah kayak gitu? Orang nggak tahu, orang kawin di sana itu ya pasti karena himpitan ekonomi. Kemarin udah kita tangkapin semuanya, ya, sudah dibasmi semuanya. Ya ke depan jangan ada lagi lah bisnis seperti itu. Kesian, kalian jual saudara, aduh. Yang kalian jual saudara kalian sendiri, bawa ke sana gitu loh. Saya nggak pernah bilang orang Tiongkok itu jahat semuanya, nggak pernah. Mereka banyak juga yang baik-baik. Yang nikah di sana juga banyak berhasil. Tapi yang kasus-kasus seperti ini tidak juga sedikit gitu loh. Banyak. Banyak. Nanti kalau ditanya, ambil uangnya. Begitu 2 tahun 3 tahun bermasalah di sana ini itu. Ya pasti orangnya tahu sama kamu, kan kamu yang bawa orangnya. Netizen, saya nggak pernah untuk minta disukai sama orang ya. Saya nggak pernah paksa orang buat suka sama saya. Sama kayak kalian juga, ya. Kalian kalau orang nggak suka sama kalian, kalian bisa paksa orang itu suka sama kalian? Nggak bisa kan? Ya sama-sama seperti saya. Kalian nggak suka dengan saya, suka campur urusan orang, suka ngusilin orang, ya inilah saya. Saya sebenarnya bukan mau ikut campur urusan kalian. Saya hadir di sini, Pak Kapolres bikin tempat ini, ditaruhnya saya di sini. Tujuannya tuh pengen menyelesaikan masalah kalian. Jangan sampai berlanjut masalah hukum. Mediasi dulu, masalahnya apa, ditelepon dulu. Kalau orang nggak lapor ketemu saya di sini, nggak akan mungkin kalian saya telepon. Jadi mau marah-marah saya pagi-pagi. Kesal saya kayak gini, kesal gitu. Ya tapi kan nggak bisa juga nyalain siapa-siapa.
Karena mak comblang dari luar itu gak akan mungkin tahu di Singkawang ada perempuan si A, si B ditunjukinya. Gak akan mungkin. Orang Singkawang pelakunya itu. Ini umur 16 tahun udah diajak kawin loh. Kita mau cek paspor ini. Dituakan atau dimudahkan. Siapa yang buatnya? Yang seperti itulah. Saya juga bukan sok-sok jago ya. Bukan sok-sok jago, bukan juga merasa sok-sok hebat, enggak. Saya ini berusaha ngebantu masalah kalian. Masalahnya apa? Pernah nggak yang saya urus itu masuk penjara semuanya? Pernah nggak yang saya urus, yang orang lapor, saya yang tangani itu masuk penjara semuanya? Nggak pernah. Karena saya itu mengedepankan rasa apa? Kekeluargaan. Apa sih yang nggak bisa kita selesaikan? Kalau kita cuma duduk sama-sama, kita omongin, selesai. Ya, saya nggak akan pandang kalian siapa. Ya, kalau sudah kasus-kasus seperti ini, TPPO gini, itu udah atensi dari presiden loh. Atensi dari presiden. Sampai Menteri Luar Negeri Bu Retno tuh datang ke Pontianak loh. Saya diundang di Pontianak kemarin. Masalah ini. Saya udah sampaikan sama kalian, jangan lagi lah bermain seperti ini. Orang-orangnya udah tahu saya semuanya itu. Tinggal tunggu laporan aja. Kalau ada laporan ya tetap kita proses. Enggak ada laporan kamu ketawa lah. Tapi kan jangan sampai ada laporan. Yang kalian jual tuh keluarga kalian sendiri loh. Saudara kalian sendiri. Cuma dapat 20 juta ibu itu. Dapat 20 juta anak dibawa. Ibarat dibeli anaknya 20 juta itu. Orang Tiongkok kamu tahu nggak ngasih ke sini berapa? Tahu nggak kalian? Ratusan juta. Ya, dia Tiongkok itu bawa uang ratusan juta ke Indonesia buat nikah itu. Sampai ke perempuan itu sisa 20-30 jutaan. Sisanya dimakan mak comblang. Ya, mak comblang ya. Saya pun nggak kenal sama anda semua nih. Gak usah berteman sama saya lah mak comblang itu. Tapi kalau kalian kooperatif, kalian gak ngelakuin lagi yang sudah-sudahlah, gak masalah. Jangan kalian ulangi. Ya, paspor itu nyawa kalian. Kalau sudah paspor itu diambil, udahlah, hancurlah kalian. Saya nggak akan buka semuanya masalah TPPO ya. Kalau kalian lihat laporan saya kemarin itu, aduh, banyak sekali, bukan dikit-dikit loh. Saudara, cukup banyak masyarakat Indonesia yang kawin kontrak di negara. Ini kemarin saya tangkap ini, saya pulang. Beda-beda. Ada yang bernasib baik, ada pula yang kurang baik. Seperti yang dialami IN, warga kota Singkawang yang sejak menikah hingga 7 bulan di Tiongkok, kehidupannya selalu pahit. Ini saya yang pulang. Ada, mama. Adalah IN, salah seorang perempuan Singkawang tawa kembali. Saya yang pulangin kemarin. Ini juga saya pernah diundang juga nih. Teraniaya atau terzalim dilakukan. Macam mana kalau Anda merasa teraniaya atau terzalim dilaporkan? Laporkan masalah Anda kepada Polres Singkawang. Kami siap membantu Anda. Ingat, lapor ke polisi tidak perlu pakai biaya. Cukup ada telepon, Anda WA, laporan Anda pasti akan kami tindak. Bagi masyarakat Singkawang yang mengalami kasus TPPO diharapkan dapat melaporkannya ke Polres Singkawang. Dalam pelaporan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan harus datang ke kantor polisi. Nih, pulangin juga kemarin nih. Ke kami, Polres Singkawang, kami bantu jadi aset ke KPRI. Indonesia itu tanggal 22 dan baru kali ini bisa bersama-sama dengan kita. Ya, intinya dia lapor ke kami, Polres Singkawang, kami bantu jadi aset ke KPRI. Dan selanjutnya kita pulangkan. Nah, kebetulan dana yang tidak ada, dana yang dibantu dari netizen Singkawang yang peduli sama warga
Singkawang sehingga dia bisa sampai ke kota Singkawang. Itu saudara kalian yang kalian jual itu. Ya, mohon maaf kalau saya agak ngegas ya. Mohon maaf kalau saya agak ngegas. Mohon maaf juga kalau rezeki kalian harus putus gara-gara saya. Tapi semua itu demi kebaikan kalian. Ya, saya tahu orang-orangnya yang bermain siapa. Saya tahu juga dia usaha apa. Ya, selagi tidak ada laporan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ada laporan ya mohon maaf. Ya, jangan pernah takut sama saya netizen. Saya polisi biasa-biasa aja. Ya, kalaupun Anda saya telepon, Anda saya WA, ada masalah, itu semua saya mau nyelamatin Anda. Jangan sampai Anda berurusan dengan kantor, dengan hukum. Selesaikan sama-sama. Kalaupun Anda saya telepon nggak mau datang, saya bersyukur sekali. Nggak habis waktu saya ngurus kalian. Yang penting orang lapor sudah kita layani. Ya, orang lapor sudah kita layani, sudah kita tangani. Yang dipanggil di telepon nggak mau datang, nanti kita bikin surat panggilan. Ya, mohon maaf ya. Buat macomblang Singkawang, mohon maaf. Saya bukan sok-sokan, tapi apa yang Anda lakukan itu sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Jangan nanti orang lapor, kamu bilang pada nggak tahu semuanya. Pada nggak tahu semuanya. Kalian nggak seberapa dapat uang itu. Tapi ya, hancurnya anak orang itu kesian. Ini Amo ini. Tongyin. Ya, ini masih cantik anaknya. Umur 16 tahun. Ya. Nah, biasanya mereka itu sebelum kawin diiming yang enggak sama mak comblangnya. Mak comblangnya ini yang iming enggak kalau dari Tiongkoknya mungkin dia nggak tahu apa-apa juga kan. Karena orang luar kan. Ininya ini. Di dunia ini sama aja, Pak. Mau di negara manapun tetap ada lah orang-orang jahatnya. Sama juga di Indonesia, sama juga di Tiongkok juga sama. Banyak orang-orang baik sana yang kita nggak tahu. Yang kita lihat kan cuma kayak gini aja. Yang baiknya juga banyak di sana. Kalau yang kayak gini semua oknum. Semuanya oknum. Di sana juga banyak orang-orang yang sosialnya tinggi. Yang memang luar biasa sifatnya itu mulia sekali. Nah, kena yang kayak gini oknum semuanya. Dan parahnya lagi, sudah sampai sana itu nikah sama orang sana, dianya lagi yang cari orang sini. Tuh. Dianya lagi yang cari orang sini. Cari perempuan di sini, keliling-keliling di mana-mana. Cari perempuan buat nikahin di sana. Kalian tahu kenapa di sana itu? Kenapa di sana itu banyak mau cari Indonesia? Tahu nggak kalian? Nggak tahu kan? Terlalu vulgar kalau saya sampaikan di live kayak gini. Kenapa sih warga-warga desa di Tiongkok itu pada cari perempuannya ke Indonesia? Karena amoy-amoy Indonesia itu cantik-cantik loh. Ancang-ancang. Pokoknya ngai oini. Oh, kamsia, selamat pagi, selamat beraktivitas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.